Assalamualaikum, selamat pagi anak-anakku tercinta. Apa kabarnya hari ini? Tentu kalian semua baik-baik saja, bukan? Hari ini kita akan belajar tentang materi bahasa Indonesia, yaitu kalimat utama dan kalimat penjelas pada teks non-fiksi. Kalian masih ingat kan pelajaran sebelumnya tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung? Hal tersebut sangat berkaitan dengan kalimat utama dan kalimat penjelas pada teks non-fiksi. Menentukan kalimat utama pada teks non-fiksi. Teks non-fiksi setiap paragrafnya tentu memiliki kalimat utama. Kalimat utama bersifat umum dan mengandung gagasan pikiran utama yang menjadi dasar untuk mengembangkan paragraf. Jadi dapat disimpulkan bahwa setiap paragraf terdapat satu kalimat utama dan dijelaskan oleh beberapa kalimat penjelas. Jika kalian masih bingung tentang kalimat utama, berikut Bu Guru jelaskan tentang ciri kalimat utama. Kalimat utama dapat berdiri sendiri dan memiliki arti yang jelas. Sedangkan yang kedua, kalimat utama biasanya ada di awal paragraf, dan paragraf tersebut disebut paragraf deduktif. Namun, kadang ada juga yang berada di akhir paragraf, yaitu paragraf induktif. Kalimat utama yang berada di akhir paragraf biasanya didahului dengan kata jadi dan dengan demikian. Kalimat utama berisi suatu permasalahan yang dapat dikembangkan secara rinci. Kalimat utama merupakan pernyataan yang bersifat umum dan bisa dikembangkan. Contohnya, Adi membeli sepatu. Dari kalimat tersebut dapat dijelaskan jadi beberapa kalimat dan cara cepat menentukan kalimat utama. Pertama, kita harus membaca terlebih dahulu teks yang akan ditentukan kalimat utamanya. Yang kedua, mencari kalimat umumnya terlebih dahulu. Biasanya selalu terdapat di awal kalimat, di akhir kalimat dari teks yang ditentukan. Contoh kalimat utama dalam paragraf. Rika adalah anak yang rajin. Dia selalu bangun pagi setiap harinya. Biasanya ia selalu membantu ibunya memasak sebelum berangkat ke sekolah. Bahkan terkadang dia ikut berjualan di warung ibunya saat hari libur. Gagasan utama pada paragraf tersebut adalah Rika rajin. Sedangkan kalimat utamanya Rika adalah anak yang rajin. Jadi beda ya antara gagasan utama dengan kalimat utama. Gagasan utama pasti berada pada kalimat utama. Sedangkan kalimat utama perlu dikembangkan menjadi beberapa kalimat agar tidak ambigu. Artinya tidak ada pertanyaan tentang kalimat tersebut. Misalnya pada paragraf tersebut Rika adalah anak yang rajin. Kita perlu mengembangkannya menjadi beberapa kalimat penjelas. Misalnya, dia selalu bangun pagi setiap harinya. Biasanya ia sering membantu ibunya memasak sebelum berangkat ke sekolah. Bahkan terkadang dia ikut berjualan di warung ibunya saat libur. Jadi sudah mengerti ya sekarang bedanya kalimat utama dengan kalimat penjelas pada paragraf non-fiksi.
Terima kasih dan tetap semangat untuk belajar.